Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mahasiswa semester 2 di mata kuliah Entrepreneurship atau kewirausahaan. Hal ini eh, mohon maaf sebelumnya eh, Bapak nggak bisa onsite ya. Minggu kemarin nggak bisa onsite, hari ini pun tidak bisa onsite dikarenakan ada sesuatu hal yang mengharuskan Bapak atau yang mengharuskan kehadiran Bapak di luar kota. Seperti yang sudah Bapak sampaikan ke teman-teman dan izin ke pimpinan bahwa Bapak tidak bisa eh, selamanya offline. Pasti ada di mix hybrid dengan apa? Dengan eh, dengan online gitu, ada online-nya. Nah, tadi Bapak jam 8 ada notifikasi Bapak mengharuskan onset di luar kota. Oleh karena itu, Bapak nggak bisa menghadiri perkuliahan secara offline. Oleh karena itu, Bapak mendadak membuat video pembelajaran untuk dua bab pembahasan yang minggu kemarin dan yang sekarang. Eh, Sekarang sudah jam 12.40, 12.40. Mohon maaf jika nanti videonya kurang maksimal ya, dikarenakan ini mendadak. Bapak Bapak membuat video pembelajaran ini ya. Nah, sesuai dengan RPS rekan-rekan semuanya bahwa hari ini tuh adalah pertemuan ke 12 dan 13. Ya, nanti minggu depan 14 dan 15. Lalu setelah itu UAS. Dan setelah ini juga Bapak akan memberikan kisi-kisi untuk UAS-nya. Ya, nanti ada tugas pengumpulannya pas UAS nanti. Oke, teman-teman. eh eh, Bapak akan share screen terkait materinya. Nah, ini teman-teman untuk pembahasannya. Apa? Hmm, 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 hmm. Nah, eh, hari ini Bapak akan ngebahas dua pembahasan ya terkait entrepreneurship ini. Yang pertama etika bisnis, yang kedua adalah terkait apa? Eh, yang pertama etika bisnis, yang kedua itu terkait eh, rantai pasok atau supply chain ya. Nah, teman-teman, ketika kita langsung aja ke pembahasan terkait etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Di sini, secara teoritisnya, etika bisnis merujuk pada prinsip moral yang membimbing keputusan perilaku dalam konteks bisnis, seperti bagaimana perusahaan berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra, dan masyarakat. Tetapi dalam konteks etika bisnis ini, kebanyakan yang dibahas itu adalah dalam konteks bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Padahal secara teoritisnya bukan hanya membahas terkait komunikasi antara company dengan pelanggan, tetapi dengan karyawan pun bisa, mitra bisnis pun bisa, dengan masyarakat pun bisa. Nah, kenapa etika bisnis itu penting? Karena untuk memberikan image yang baik bagi sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut bisa dianggap care terhadap siapa saja. Nah, ada nggak Pak perbedaan antara hukum dan etika? Hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara legal, sementara etika berfokus pada perilaku yang dianggap benar atau salah, meskipun tidak selalu diatur oleh hukum. Oke, jelas. Hukum hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara legal. Tetapi kalau etika berfokus kepada benar atau salah, meskipun tidak diatur oleh secara hukum.
Oke, pentingnya dalam etika bisnis. Etika yang baik membantu membangun reputasi yang kuat. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, mengatur bagaimana image company di sebuah perusahaan dengan cara melakukan etika bisnis yang baik. Untuk apa? Untuk membangun reputasi perusahaan yang kuat, mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, jadi etika bisnis itu adalah berfokus kepada perilaku yang dianggap benar atau salah saja dan tidak ada aturan bakunya. Tinggal bagaimana eh, hati dari si para pemangku kepentingan. Di sini ada norma dalam etika bisnis. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau standar yang ditetapkan oleh kelompok di dalam sebuah organisasi atau masyarakat tertentu. Dalam konteks bisnis, norma mencakup standar yang diterima dan diharapkan untuk diikuti oleh perusahaan dan individu di dalamnya. Jadi, apa itu norma? Norma adalah sebuah standar atau aturan yang ditetapkan di dalam sebuah organisasi atau kelompok, ya. Dan kita tidak bisa melanggarnya itu, tidak boleh melanggar. Kalau dilanggar, biasanya suka ada teguran. Ingat, etika itu berbeda dengan hukum. Kalau hukum ketika ada kesalahan maka akan ada hukuman, ya, atau ada apa eh, ada timbal balik yang menimpa kita. Kalau etika, etika lebih ke apa yang dilakukan eh, oleh kita, kita tidak boleh melanggar, tetapi tidak ada aturan khususnya. Seperti norma-norma, teman-teman pasti sudah mendengar bagaimana norma agama, sosial, hukum, profesional, dan norma berwirausaha. Sekarang kita fokus ngebahas ke norma yang berwirausaha, yang ininya agama, sosial, hukum, dan profesional tidak perlu Bapak bahas karena akan melebar nanti pembahasannya. Norma berwirausaha di sini adalah kita harus tanggung jawab terhadap karyawannya, atau perusahaan harus memiliki rasa memiliki kepada SDM-nya, pelanggan, dan mitra bisnis. Pelanggan, mitra bisnis harus dijadikan sebagai partner, dan karyawan juga dijadikan partner untuk pencapaian goals dari perusahaan. Lalu kejujuran dalam laporan dan transaksi keuangan, menjaga integritas dalam reputasi perusahaan. Ini yang dibahas adalah ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita harus menjaga perusahaan tersebut, menjaga nama baik tersebut. Kasarnya, kita cari makan di tempat tersebut, kita jangan hina tempat cari makan kita, ya. Dan kita harus jaga. Nah, di sini kejujuran dalam laporan transaksi keuangan. Jika diberikan amanah di bidang keuangan, maka kita harus menjaga menjaga integritas dan reputasi perusahaan. Jika ada perusahaan kita yang dijelekin, maka kita harus menjadi tameng pertama untuk menjaga nama baik perusahaan itu sendiri. Lalu, apa hubungannya antara norma dan budaya organisasi? Norma-norma ini akan menciptakan budaya perusahaan yang mengedepankan transparansi, kejujuran, dan integritas. Dampak pelanggaran norma bisnisnya, bagaimana pelanggaran norma dapat menyebabkan kerusakan reputasi, penurunan kepercayaan, dan bahkan tindakan hukum terhadap permasalahan. Oleh karena itu, hubungan norma dan budaya organisasi serta dampaknya terhadap pelanggan, norma dalam bisnis tersebut, eh, apa eh, hubungan norma budaya dengan budaya organisasi serta dampak pelanggaran norma bisnis itu saling berkaitan erat, ya. Nah, bagaimana hubungan norma dan budaya organisasi? Di sini hubungannya bagaimana norma tersebut mengedepankan transparansi, kejujuran, dan integritas. Bagaimana kalau melanggar? Maka bisa menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan,
penurunan kepercayaan terhadap perusahaan, dan bahkan tindakan hukum terhadap perusahaan. Bagaimana selanjutnya adalah bagaimana peran etika bisnis bagi perusahaan. Peranannya adalah yang pertama, membangun reputasi dan citra perusahaan. Di mana ketika perusahaan menjaga etika bisnisnya, norma bisnisnya, maka bisa membangun citra perusahaan yang lebih baik. Di sini keterangannya, perusahaan yang berkomitmen pada etika bisnis akan dihormati, dipercaya oleh masyarakat, pelanggan, mitra bisnis yang meningkatkan citra perusahaan, nama baik perusahaan. Karena perusahaan kita misalkan tidak melanggar etika, tidak melanggar aturan bisnis yang ada. Ketika di Indonesia misalkan etika bisnisnya yang pertama, pengelolaan limbah harus zero, harus apa? Zero pengendalian limbahnya. Ya, limbahnya harus baik. Oleh karena itu, perusahaan mengelola limbahnya sendiri dan menyelesaikan pengolahannya sehingga outputnya menjadi baik atau asapnya tidak ada atau eh, kotoran limbah kotorannya tidak dibuang ke sungai, maka itu akan menjadi citra baik bagi perusahaan. Nah, selanjutnya, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, mendukung kepatuhan hukum, meningkatkan loyalitas karyawan, semakin dia menjadi dasar pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Nah, kenapa poin-poin ini bisa dijelaskan? Karena dalam etika bisnis, perusahaan yang mengedepankan etika, sebuah perusahaan yang mengedepankan etika, maka akan eh, akan eh, apa memberikan secara tidak langsung efek positif bagi perusahaan tersebut dari masyarakat. Karena hubungan baiknya adalah perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan tersebut bisa maju atau tidaknya tergantung dari masyarakat, selain dari investor. Kenapa? Karena masyarakat tersebut adalah pangsa pasar dari perusahaan tersebut. Ada nggak Pak manfaatnya? Manfaatnya terdiri yang pertama adalah meminimalisir konflik internal dan eksternal dari etika bisnis tersebut. Etika bisnis yang jelas dan dijalankan secara konsisten mengurangi potensi konflik of intern dengan pihak luar dan dengan pihak luar karena semua pihak mengetahui aturan dan nilai yang dipegang oleh perusahaan. Jadi, ketika etika bisnis tersebut, karena tujuannya kan bukan hanya untuk konsumen, tetapi ada karyawan, ada apa? Ada konsumen, ada pemerintah, dan yang lain-lainnya. Ketika itu dijalankan dengan baik, maka perspektif negatif dari luar perusahaan atau bahkan intern itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Yang selanjutnya adalah membantu perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab sosial. Di sini adalah terkait eh, apa penyaluran CSR-nya. Jadi CSR-nya ketika dijalankan maka bisa disebut dengan perusahaan yang memiliki etika bisnis yang baik karena CSR wajib disalurkan baik menurut peraturan permen dan undang-undangnya bahwa CSR wajib dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan daya saing dan berkelanjutan bisnis. Perusahaan yang bertindak etis akan cenderung lebih fokus, lebih sukses dalam jangka panjang karena mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Yang terakhir adalah mendorong inovasi dan kerjasama yang sehat. Etika membuka ruangan untuk kreativitas dan kolaborasi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, menghasilkan inovasi yang menguntungkan semua pihak. Ada nggak prinsip-prinsip dalam etika bisnis? Ada juga kejujuran, honesty, fairness, responsibility, caring.
lalu ada respect, serta transparansi dan akuntabilitas. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi. Maka data yang di-share harus sesuai, jangan dimanipulasi. Keadilannya dalam pengambilan keputusan yang adil dan tidak mendiskusikan pihak manapun. Lalu CSR-nya memiliki tanggung jawab terhadap keputusan tindakan yang diambil oleh perusahaan, kepedulian, serta menghormati dan hak orang lain. Penting etika dalam dunia bisnis. Di dalam dampak etika terhadap keberhasilan jangka panjang perusahaannya, apa? Ketika perusahaan menjalankan etika bisnis tersebut. Etika yang baik mendukung keberlanjutan bisnis dan menciptakan kepercayaan stabilitas jangka panjang. Balik lagi ke sini, ke prinsip. Jika kita menjalankannya dengan jujur, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, menghormati hak orang lain, transparansi dan akuntabilitas, maka dampak positif ini akan melekat di sebuah company. Bagaimana pengaruh etika pada hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat? Jika etika yang baik menciptakan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara perusahaan dan semua pihak berkaitan. Nah, jadi pengaruh etika pada hubungan dengan stakeholder ya bisa menciptakan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagaimana kasus-kasus kegagalan bisnis akibat pelanggaran etika? Banyak. Pelanggaran etika seperti penipuan finansial, eksploitasi tenaga kerja, dan merusak reputasi perusahaan yang menyebabkan kebangkrutan. Nah, sekarang yang lagi viral apa? Yang lagi viral adalah bagaimana kuota yang kita beli ketika dalam 1 bulan tidak habis dan akan hangus. Apakah itu memenuhi unsur fraud atau kecurangan sehingga etika bisnisnya tidak dijalankan? Itu kembali lagi nanti ketika hasil pemeriksaan oleh tim terkait apakah adanya pelanggaran atau tidak. Nah, terakhir, bagaimana penerapannya dalam perusahaan? Maka perusahaan memerlukan pengembangan kode etik perusahaan. Kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku etis yang diharapkan dari setiap individu di dalam perusahaan. Pelatihan, sosial, etika bagi karyawan, pembelajaran komite, praktik bisnis, pengawasan dan penegakan, peran pemimpin sebagai teladan etika. Nah, jadi penerapan-penerapan ini di dalam sebuah perusahaan, di dalam perusahaan wajib diikuti oleh semua perusahaan, semua yang terlibat di dalam perusahaan untuk pencapaian goals dari perusahaan. Karena standar ini biasanya bisa juga pemenuhan standar untuk ISO-nya. Bagaimana kesimpulannya? Yang pertama adalah etika bisnis sebagai fondasi keberlanjutan perusahaan. Etika yang diterapkan dengan baik akan menghasilkan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, keterkaitan norma, prinsip, dan penerapan dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan etika yang tepat akan meningkatkan citra perusahaan dan mengurangi resiko. Ajakan untuk menginterpretasi nilai etika dalam setiap aktivitas bisnis. Nah, ini semua adalah 3 poin dari hasil refleksi pembahasan yang tadi sekarang yang sudah dibahas ini. Ya, di mana etika bisnis tersebut adalah sebagai pondasi keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Jika perusahaan tidak menjalankan etika bisnisnya, maka biasanya masyarakat tidak akan respect terhadap perusahaan yang sedang didirikan atau sudah berjalan. Karena biasanya berkaitan dengan CSR atau tanggung jawab tadi. Nah, teman-teman, berikut tadi pembahasan terhadap poin pertama.
Yang kedua adalah pembahasan terkait supply chain atau rantai pasok, konsep tujuan, strategis, dan pengelolaan bisnisnya. Apa itu rantai pasok atau supply chain? Itu adalah sebuah jaringan yang melibatkan entitas yang terlibat dalam penyediaan produk atau layanan dari bahan baku hingga konsumen akhir. Sudah jam satu, ya dong. Ya, tapi sedikit lagi. Jadi intinya adalah ketika teman-teman mendengar supply chain, maka teman-teman sudah apa yang ada di benak teman-teman adalah bagaimana proses dari produk sebelum jadi sampai dengan produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Ya, penting tidak rantai pasok dalam bisnis? Penting. Kenapa? Karena rantai pasok itu sangat efisien dalam meningkatkan keuntungan, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Fungsinya di mana meliputi pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, dan pengelolaan hubungan dengan pemasok pelanggan. Jadi, rantai pasok itu di mana misalkan teman-teman ada yang berwirausaha belum ada bahan bakunya, sampai dengan produk tersebut diterima oleh masyarakat. Oke? Nah, tujuan dari manajemen rantai pasok apa? Ada efisiensi operasional, pemenuhi kepemerintahan pelanggan, mengurangi lead time, meningkatkan daya saing, optimalisasi sumber daya. Nah, ini tujuan-tujuannya ya dalam sebuah rantai pasok. Meningkatkan efisiensi operasional, dengan menghilangkan keborosan, menjamin produk atau layanan sampai tepat waktu sesuai dengan permintaan pelanggan, mengurangi lead time. Apa itu lead time? Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk pemasok hingga ke pelanggan. Ya. Poin keempat adalah komponen-komponen apa saja yang ada dalam rantai pasok. Pertama adalah pemasok. Biasanya ini di daerah ya, yang si penyedia bahan bakunya. Yang kedua adalah perusahaan, si manufacturingnya. Yang ketiga adalah gudang, pabrikasinya, atau dengan penyimpanan. Ya, jadi tempat penyimpanan barang sebelum didistribusikan itu dikumpulkan dulu untuk quality check-nya. Distribusi, pengiriman, transportasi, permintaan, teknologi. Nah, ini adalah poin-poin yang ada di dalam rantai pasok dari mulai kepala sampai dengan ekornya. Bagaimana terkait strategi manajemen perusahaan dalam rantai pasok? Nih, ada beberapa fokus. Ada line supply chain, agile supply chain, optimalisasi rantai pasok, just in time, global sourcing, outsourcing. Jika ditanya mana baik lebih baik dan yang kurang baik, itu balik lagi ke teman-teman atau ke orang pribadinya. Kita tidak bisa menjelaskan poin pertama bagus, poin kedua kurang bagus, tetapi itu tergantung dari kebutuhan dan jenis usahanya. Ya, yang kedelapan adalah proses dari manajemen rantai pasok. Ya, prosesnya bagaimana? Jadi ketika teman-teman berwirausaha nanti, jangan sampai teman-teman tidak tahu prosesnya. Jadi tinggal menjalankan saja. Padahal itu adalah sebuah kesalahan. Di mana dalam manajemen rantai pasok kita dibutuhkannya juga planning atau perencanaan, ya. Sumber bahan bakunya, pembuatannya, lalu pengirimannya. Nah, itu semua perlu analisis yang kuat bagi si top manajemen. Karena jika kita salah interpretasi, maka kita juga yang apa? Kita juga yang akan keder. Kita juga harus bisa mempelajari bagaimana pengembalian dan pengawasan serta evaluasinya. Ketika prinsip-prinsip ini, proses manajemen risiko itu sudah ada, ya. Nah, selanjutnya adalah pengelolaan manajemen rantai pasok. Dari segi pengelolaan ini, sama dengan yang lainnya, harus ada koordinasi antara fungsi. Lalu penggunaan teknologi, manajemen risiko, sistem manajemen persediaan, kolaborasi, dan pengelolaan permintaan. Ini semua sudah harusnya sudah ada uangnya di kita. Tetapi karena banyak yang menunggak, maka misalkan
tidak ada keuangan yang diterima karena masih nunggak. Sehingga apa yang terjadi? Rantai pasoknya terganggu. Ya. Nah, tantangan dalam manajemen rantai pasok apa saja? Biasanya fluktuasi permintaan. Jadi permintaannya tidak stabil. Gangguan pasokan biasanya ini ada yang apa di perjalanan mungkin ada kesulitan, misalkan ban meletus atau enggak kesenggol atau enggak lelah istirahatnya terlalu lama sehingga apa gangguan-gangguan tersebut bisa diminimalisir. Jadi mainan-mainannya atau apa bukan mainan sih, lebih bagaimana strateginya adalah yang pertama mungkin bisa saja dengan adanya pemasakan atau penggunaan salah satu bahan harus dibatasi misalnya seperti itu ya. Nah, gangguan pasokan sering terjadi, kepatuhan regulasi sering berubah-ubah juga. Itu tantangan dalam sebuah manajemen rantai pasok. Yang selanjutnya adalah keuntungan pengelolaan rantai pasok yang efektif. Di sini adalah peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan probabilitas. Ini mas tinggal baca ya, tinggal dibaca. Nah, studi kasusnya bagaimana terhadap manajemen rantai pasok? Misalkan contoh perusahaan global, perusahaan seperti Toyota, Amazon yang sukses menerapkan manajemen rantai pasok yang efisien. Strategi yang diterapkan adalah ada yang JNT, JIT, lalu ada global sourcing, teknologi digital dalam manajemen inventaris. Ya, jadi tidak seharusnya tidak langsung berupa catatan ke teman-teman apa ke teman-teman apa perusahaan seperti Toyota, Amazon sukses menerapkan penyajian rantai pasok JIT strateginya, Just in Time Global Sourcing Teknologi Digital. Hasil yang dicapainya nanti ketika berhasil menerapkan rantai pasok adalah meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini semua adalah sedikitnya beberapa strategi dalam apa dalam manajemen rantai pasok atau supply chain tersebut. Nah, supply chain teman-teman biasanya ada pengawasannya juga yang disebut dengan supply management ya, supply management sistemnya di mana dia mengawasi perubahan-perubahan dari dari organisasi tersebut. Gitu. Tapi di kita belum ada. Jarang, bukan belum ada. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah bagaimana manajemen rantai pasok sebagai kunci keberhasilan bisnis. Karena rantai pasok yang dikelola dengan baik adalah fondasi bagi efisiensi pertumbuhan bisnis. Yang kedua adalah pentingnya kolaborasi dana dan teknologi. Jadi pimpinan perusahaan tidak bisa memberikan dana saja sebelum ada tombol beresnya. Begitupun sebaliknya, ketika apa rantai pasok tersebut terganggu, maka akan terganggu ke keseluruhannya juga. Penting kolaborasi dan teknologi. Penerapan strategi yang tepat. Bagaimana penerapan strategi yang tepat itu supaya bisa memenuhi kebutuhan di mana apa strategi yang tepat itu biasanya diambil oleh top manajemen. Ya, udah selesai itu teman-teman. Ini dua bab tetapi singkat ya. eh apa? Bentar. Nah, teman-teman semuanya, nanti absennya bisa 2 kali, nanti sama Bapak 2 kali. Nanti tugasnya akan Bapak share di kelas, di grup, ya. Terima kasih, mohon maaf waktunya, mohon maaf sebelumnya karena Bapak menjanjikan onset, tapi kali ini Bapak nggak bisa onset. Dan nanti akan Bapak mohon isi presensi absennya untuk mengetahui bahwa eh, dirimu sudah apa sudah menyimak dengan baik. Oke, teman-teman, kayaknya Bapak sudah lelah banget ya. Udah jam 1 malam, besok Bapak harus berangkat jam 6. Oleh karena itu, Bapak ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah menyimak video ini. Untuk tugasnya akan Bapak share di grup. Di grup nanti dikabari lagi pengumpulannya nanti pas UAS. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.